Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UKM atau usaha kecil menengah. Pengertian UKM. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Secara tidak langsung, pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Contoh UKM atau usaha kecil menengah. UKM kuliner. Bidang kuliner memiliki pasar yang besar dan dapat dimulai dengan modal kecil. Contoh UKM fashion. Menjalankan usaha fashion dapat dimulai bahkan tanpa memiliki modal sama sekali. Caranya adalah dengan menjual produk atau menjadi reseller. Ini adalah jenis UKM yang dapat dilakukan dengan benar-benar beranjak dari nol. Contoh UKM kerajinan tangan. Misalnya, penjual jaket kulit di Garut, sepatu di Cibaduit atau ukiran patung di Bali, menggambarkan kerajinan khas daerah memiliki potensi untuk ekspor hingga mancanegara. Tips pengembangan UKM. 1. Promosi. Manfaatkan jalur promosi secara online dan offline untuk semakin dikenal luas. Kedua, kenali kompetitor. Mengetahui siapa kompetitor dan kelebihan mereka dapat menjadi informasi penting. Melakukan sesuatu yang unik. Tips pengembangan UKM yang ketiga, perluas jaringan. Usaha UKM bisa semakin membesar dengan membuka peluang cabang atau franchise. Pengusaha bisa menggandeng investor dan para peminat yang ingin melakukan kolaborasi dan kerjasama. Yang keempat, layanan konsumen yang optimal. Perusahaan memperluas pasar, mempertahankan pembeli loyal juga penting. Mempertahankan hubungan baik adalah layanan konsumen yang akan mengembangkan UKM Anda jadi besar dan berkelanjutan. Pajak bagi UKM. Pemerintah membuat Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2013 atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Sehingga wajib pajak diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 1%. Ciri-ciri usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. Yang ketiga, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selanjutnya, yang keempat, peluang pasar cukup luas. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal domestik. Yang kelima, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, livelihood active, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Selanjutnya yang ketiga, small dynamic enterprise, merupakan UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Berikut pengertian peranan UKM. Menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh 2 departemen. Yang pertama, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua, Departemen Koperasi dan UKM. Selanjutnya, permasalahan dihadapi oleh UKM. Faktor internal, kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. Yang pertama, di sini ada sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang kedua, lemahnya jaringan usaha. Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya, faktor eksternal. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. Yang pertama,
Terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terbatasnya akses pasar. Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, peran usaha kecil menengah. Peran UKM dalam perekonomian tradisional diakui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Yang kedua, relevansi UKM dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang integritas. Yang ketiga, potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, tujuan UKM. 1. Mengulas potensi dan prospek UKM dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendiskusikan strategi pengembangan produksi dan pemasaran produk-produk UKM. Berikut adalah asas-asas UKM. Yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, demokrasi ekonomi. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, efisiensi berkeadilan. Yang kelima, berkelanjutan. Yang keenam, berwawasan. Yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, keseimbangan kemasaman. Yang kedelapan, kesatuan ekonomi nasional. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.